Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Molina, FPM 2408260008. Di sini saya akan mengerjakan tugas blok basic organ system of cardiovascular, respiratory system, dan juga digestive system. Dan judul yang saya ambil yaitu jantung sebagai pompa. Yang pertama yaitu sistem sirkulasi. 3 komponen utama dalam sistem kardiovaskular kita mempunyai 3 komponen penting yang bekerja sama untuk memastikan tubuh kita mendapat suplemen oksigen, nutrisi, dan membuang zat-zat sisa. Nah, ketiganya adalah jantung yang bertugas sebagai pompa utama. Dialah yang memberikan tekanan agar jantung bisa mengalir ke seluruh tubuh. Nah, yang kedua yaitu pembuluh darah, yaitu jalur atau saluran tempat darah mengalir dari dan kembali ke jantung. Ini termasuk arteri, vena, dan juga kapiler. Nah, yang ketiga yaitu ada darah. Nah, sebagai media transportasi yang membawa oksigen dan juga karbon dioksida, nutrium, limbah metabolik, elektrik, dan juga hormon ke seluruh tubuh. Nah, ketiganya saling bergantung satu sama lain. Tanpa tekanan dari jantung, darah tidak bisa mengalir. Tanpa pembuluh darah tidak ada jalur. Tanpa darah tidak ada bahan yang bisa diangkut. Yang kedua ada jantung. Nah, pompa ganda yang cergas. Jantung memiliki 4 ruang, 2 atrium atas dan 2 ventrikel bawah. Jantung ini bekerja seperti pompa ganda karena terdiri dari 2 bagian yang masing-masing menangani 2 sistem peredaran. Yang pertama yaitu sirkulasi pulmoner, yaitu paru-paru, di mana bagian kanan jantung menerima darah kotor atau dioksigenasi dari tubuh dan mengirimkan ke paru-paru untuk dibersihkan. Lalu sirkulasi sistemik tubuh, bagian kiri jantung menerima darah bersih atau oksigenasi dari paru-paru dan memompa ke seluruh tubuh. Baru alur aliran darah yang sangat teratur, yaitu darah dari tubuh masuk ke atrium kanan melewat vena cava superior dan inferior, lalu ke ventrikel kanan yang memompanya ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Setelah pertukaran gas di paru-paru, darah kembali ke jantung ke atrium kiri lewat vena pulmonalis. Nah, dari situ ke ventrikel kiri yang kemudian memompa darah balik ke seluruh tubuh lewat aorta. Yang menarik, meskipun bagian kiri dan kanan jantung memompa darah dalam jumlah yang sama, tantangan dan tekanannya berbeda. Nah, yang ketiga yaitu perbedaan pompa kanan dan kiri. Nah, sistem kanan jantung bekerja dalam sistem tekanan darah rendah menuju paru-paru, sehingga otot jantung di sini lebih tipis. Lalu sistem kiri jantung harus memompa darah ke seluruh tubuh yang memerlukan tekanan lebih tinggi dan melawan resistansi lebih besar. Itulah yang disebabkan dinding ventrikel kiri lebih tebal karena beban kerjanya jauh lebih berat. Walaupun tugasnya berbeda, kedua sisi tetap harus sinkron. Jika sisi kanan memompa lebih banyak darah daripada kiri atau sebaliknya, akan terjadi penumpukan darah di paru-paru atau di tubuh. Yang keempat yaitu ada katup jantung, yaitu menjaga aliran arah darah. Nah, untuk memastikan bahwa darah hanya mengalir satu arah, jantung dilengkapi 4 katup satu arah yang berfungsi seperti pintu otomatis, hanya terbuka kalau ditekan dari belakang dan langsung tertutup jika ada tekanan dari depan. Berikut jenisnya yaitu ada katup atrioventrikular. Nah, terletak antara atrium dan ventrikel. Itu katup kanan namanya trikuspid, dia ada 3 daun katup. Baru katup kiri yaitu namanya mitral atau bikuspid, dia ada 2 katup. Fungsinya yaitu mengalirkan darah dari atrium ke ventrikel dan mencegah aliran balik saat ventrikel memompa. Nah, agar katup ini tidak terbuka balik,
Karena tekanan besar saat ventrikel berkontraksi, mereka diikat oleh tali pengikat yang disebut dengan chordae tendinae yang ditarik oleh otot papilar saat kontraksi terjadi. Nah, ada katup semilunar. Nah, terletak di antara ventrikel dan atrium besar. Katup aorta yaitu ventrikel kiri ke tubuh dan katup pulmonal ventrikel kanan ke paru-paru. Nah, bentuknya seperti bulan sabit atau semilunar, mempunyai 3 kantung. Nah, mereka terbuka saat tekanan ventrikel melebihi tekanan arteri dan tertutup saat tekanan arteri lebih tinggi setelah darah dipompa keluar. Yang kelima, itu ada dinding jantung. Nah, 3 lapisan penting dinding jantung terdiri dari 3 lapisan, yaitu endotelium, miokardium, dan juga epikardium. Endotelium yaitu lapisan dalam, melapisi bagian dalam jantung, juga melapisi seluruh pembuluh darah. Baru miokardium atau lapisan tengah, lapisan otot jantung yang paling tebal dan menjadi pusat dari kekuatan kontraksi. Baru ada epikardium yaitu lapisan luar, pelapis luar jantung. Nah, miokardium ini sangat spesial karena serat-serat ototnya tersusun melingkar dan spiral, sehingga saat jantung berkontraksi bukan hanya mengecil, tapi seperti memeras dari bawah ke atas. Nah, gerakan ini sangat efisien untuk mendorong darah ke luar jantung menuju arteri. Yang keenam, itu ada otot jantung. Nah, bersatu secara fungsional. Otot jantung juga unik karena sel-selnya saling berhubung dalam bentuk cabang-cabang yang disambung oleh intercalated discs. Dalam sambungan ini terdapat desmosom seperti lem menarik yang menjaga sel tetap menempel meskipun sering tarik-menarik saat kontraksi. Nah, baru ada gap junction seperti jendela yang menghubungkan istri antara sel, membuat impuls listrik menyebar cepat dari satu sel ke sel lain. Karena ini, jantung bisa berkontraksi sebagai satu kesatuan disebut functional system. Baru meskipun hanya sebagian kecil sel yang pertama kali menerima impuls. Yang ketujuh ada perikardium atau pelindung jantung. Nah, jantung dibungkus oleh katup pelindung yang disebut dengan perikardium, terdiri dari 2 lapisan, yaitu lapisan luar kuat dan menempel pada struktur dada, menahan posisi jantung tidak bergerak. Nah, lapisan dalam yaitu menghasilkan cairan perikardial yang fungsi sebagai pelumas, mengurangi gesekan saat jantung terus-menerus berdetak. Jadi, kesimpulannya adalah jantung bukan hanya sekedar memompa, ia adalah mesin yang sangat terkoordinasi, bekerja tanpa henti sejak kita dalam kandungan. Dengan sistem katup satu arah, dinding yang kuat, kontraksi efisien, dan pelindung dari perikardium, jantung mampu menjaga sirkulasi darah tetap lancar. Nah, mengetahui bagaimana jantung bekerja secara rinci membuat kita bisa lebih memahami dan pentingnya untuk menjaga kesehatan. Baik, referensi yang saya gunakan ada di atas. Berikut referensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.